Maka saya mengajak saudara-saudariku, jangan hanya melihat pekan suci sebagai agenda tahunan atau rutinitas paroki. Masuki Semana Santa sebagai ziarah hati. Biarkan dirimu disentuh oleh kerendahan Yesus yang membasuh kaki muridnya. Menangislah bersama Maria di kaki salib, dan diamlah dalam doa bersama gereja yang menantikan fajar kebangkitan. Salve fratres, te iterum patris allegro. Veritas liberavit vos. Kita akan segera memasuki masa yang paling agung dan penuh makna dalam tahun liturgi gereja, yaitu Semana Santa atau Pekan Suci. Dan ini adalah saat di mana gereja mengajak kita bukan hanya untuk mengenang peristiwa sengsara dan kebangkitan Kristus, tetapi mengalaminya kembali secara rohani dan liturgis sebagai tubuh misti Kristus yang hidup. Di banyak tempat kita menyaksikan saudara-saudari Protestan mengadakan pawai Paskah dengan penuh sukacita, lagu-lagu pujian, teatrikal jalan salib, bahkan orasi di ruang-ruang publik menjadi bentuk ekspresi iman mereka. Kita menghargai semangat itu karena siapapun yang mewartakan bahwa Kristus telah bangkit, mewartakan kebenaran inti dari iman Kristen. Akan tetapi sebagai umat Katolik, kita diajak lebih dari sekedar perayaan lahiriah. Kita diajak masuk ke dalam kedalaman misteri. Dalam Semana Santa, gereja tidak langsung melompat pada kebangkitan, tetapi memulai dari pintu yang sempit, pintu salib. Kita masuk bersama Yesus ke Yerusalem pada Minggu Palma, duduk bersama Dia dalam perjamuan malam terakhir pada Kamis Putih, berdiri di kaki salibnya pada Jumat Agung, dan menanti dalam keheningan hari Sabtu, hingga fajar baru menyingsing pada malam Vigili Paskah. Inilah yang membedakan Semana Santa dari pawai biasa. Dia bukan sekedar simbol, tetapi partisipasi nyata. Liturgi Katolik tidak kita ciptakan, melainkan kita terima dari tradisi suci. Kita tidak hanya memperingati sengsara Yesus, kita sungguh mengalami kembali karya keselamatannya secara rohani, secara sakramental, dan secara mistik. Maka saya mengajak saudara-saudariku, jangan hanya melihat pekan suci sebagai agenda tahunan atau rutinitas paroki. Masuki Semana Santa sebagai ziarah hati. Biarkan dirimu disentuh oleh kerendahan Yesus yang membasuh kaki muridnya. Menangislah bersama Maria di kaki salib, dan diamlah dalam doa bersama gereja yang menantikan fajar kebangkitan. Dalam dunia yang sibuk dan riuh, Paskah bisa menjadi sekedar dekorasi dan pesta. Tapi dalam gereja, Paskah adalah perjumpaan dengan cinta yang mengorbankan diri. Jangan lewatkan rahmat ini. Semana Santa bukan tontonan. Dia adalah perutusan kembali ke dasar iman. Dan dasar itu adalah salib. Jalan yang sempit namun membawa pada hidup yang kekal. Mari kita sambut Semana Santa dengan hati yang bertobat, dengan iman yang diperbarui, dan dengan cinta yang lebih besar kepada Dia yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang kembali. Pada bagian kedua ini, ketika kita menyinggung tentang Semana Santa, ada yang bertanya kepada saya, bagaimana dengan pawai Paskah Protestan dan perbandingannya dengan prosesi Semana Santa ya di dalam tradisi Katolik. Nah, kita bisa membedakannya dari sisi teologis, liturgis, dan kultural. Ya, jadi saya susun sebagai berikut: tanggapan terhadap pawai Paskah Protestan dan persiapan Semana Santa umat Katolik. Pawai Paskah itu positif secara umum.
secara umum ini adalah ekspresi iman, ya. Pawai Paskah Protestan biasanya dimaksudkan sebagai bentuk sukacita atas kebangkitan Kristus dan menjadi kesaksian iman di ruang publik. Dan juga sebagai bentuk evangelisasi, ya. Banyak gereja Protestan melihat ini sebagai sarana untuk memberitakan Injil kepada masyarakat luas. Nah, namun dari perspektif Katolik, kurangnya kedalaman liturgis. Pawai ini tidak berakar dalam liturgi yang resmi dan lebih bersifat ekspresif, emosional, dan simbolis. Ya. Kemudian adanya risiko simplifikasi misteri Paskah. Fokus langsung pada kebangkitan Kristus bisa melewati proses penderitaan dan wafatnya yang dalam tradisi Katolik justru sangat penting. Ya. Nah, kita bisa melihat, saya bisa menyampaikannya dalam tabel sebagai berikut. Ada perbandingan dengan Pawai Paskah Protestan dengan prosesi Semana Santa dalam gereja Katolik. Misalnya yang terjadi di Larantuka dan yang terjadi di Kupang Pawai Paskah. Nah, yang pertama dari segi aspek, ada apa aspek yang dilihat dan fokus dari ciri dari Pawai Paskah dan Semana Santa. Jadi, yang pertama dari segi fokus ada sukacita kebangkitan Kristus, itu Pawai Paskah. Sementara Semana Santa seluruh rangkaian misteri Paskah dari masuk Yerusalem, sengsara, wafat hingga kebangkitan. Yang berikut dari segi struktur, Pawai Paskah umumnya informal dan tidak liturgis. Sementara Semana Santa sangat terstruktur dan liturgis. Ya. Ada liturgi Kamis Putih, Jumat Agung, Vigili Paskah, Rabu Trewa, Gelaran Tuka, dan lain-lain. Ya. Kemudian simbolisme, Pawai Paskah banyak menggunakan media kreatif, lagu, spanduk, teatrikal. Sementara Semana Santa penuh simbol, salib, patung, Yesus dan Maria, dupa, lilin, pakaian liturgis. Kemudian dari segi makna spiritual, Pawai Paskah itu bersifat ekspresi iman komunitas dan seringkali menekankan kemenangan Kristus. Sementara Semana Santa itu berupa kontemplasi misteri penderitaan dan cinta Allah yang mendalam. Nah, dan yang paling penting dari segi kehadiran sakramental, Pawai Paskah tidak ada. Sementara Semana Santa intinya pada Ekaristi, sakramen tobat, dan liturgi sabda. Nah, itu sekedar perbandingan, tapi ada pandangan teologis dari gereja Katolik. Gereja Katolik menghargai kesaksian iman Protestan, selama itu menghormati iman Kristen yang sejati dan tidak menyesatkan. Namun, gereja menekankan bahwa liturgi gereja bukan hanya peringatan, tetapi partisipasi nyata dalam misteri Kristus. Lihat Sacrosanctum Concilium nomor 7. Dalam Semana Santa, gereja mengajak umat masuk dalam misteri keselamatan secara bertahap, agar Paskah sungguh menjadi puncak perayaan iman, bukan sekedar euforia. Jadi, saudara-saudari, Pawai Paskah Protestan bisa dilihat sebagai ekspresi iman yang positif, tetapi berbeda dari Semana Santa Katolik yang bersifat lebih sakramental, kontemplatif, dan misterial. Semana Santa menempatkan umat dalam ziarah batin menuju kebangkitan, bukan sekedar perayaan eksternal. Jadi pilih mana? Ikut Semana Santa atau Pawai Paskah? Saya anjurkan menghayati Semana Santa dulu, baru rame-rame ikut Pawai Paskah. Jos.